Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita balik lagi di GWTV. Hari ini kita berkunjung ke Cikarang Utara ya Om ya? Betul, Cikarang Utara. Cikarang Utara, teman lawas. Bukan teman lagi, kalau beliau sih jatuhnya udah Warga lah. saudara. Om. Saudara. Beliau memiliki satu distro di daerah Cikarang. Tapi aku kenal sama beliau jauh sebelum ini. Dulu gawe di pabrik yang sama gitu Om ya. Betul. Sama Oli juga. Betul. Kita perkenalkan diri dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan untuk apa nih? Penggemar gue TV pastinya. Teman-teman. Buat kawan-kawan lah ya intinya. Nama gue Dika Rizky Permana, gue biasa disapa Dika pastinya sama anak-anak. Ya memang dulu gue sempat satu perusahaan lah pabrik ya ya? sama Bang Waing. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Terus seperti satu ini. lagi. Alhamdulillah Om ya. Iya. Ini Om, gue pengen nanya ini Om. Berdirinya This Family. Ente ini owner nih di This Family nih. Iya. Sebelum berdirinya This Family, awalnya gimana Om? Nah, ini perjalanan di Family cukup ini ya, cukup panjang. Nah, Ya memang kan dulu Bang Waing tahu lah ya, kita Iya. sebelum kita kerja, ya artinya sebelum kita usaha di sini kita kerja di pabrik lah. Kita jadi robot. jadi robot perusahaan. Jadi robot perusahaan gitu kan. Alhamdulillah atas izin Allah kita keluar resign itu 2012 Bang Waing ya. 2012. Nah, itu sempat frustasi ya kan, karena kita begitu kita keluar dari perusahaan itu kita nggak ada kerjaan Bang Waing. Akhirnya kita balik lagi ke jalan. Selama berapa bulan? Selama 3 bulan Bang Waing. Tapi emang basicnya sebelum gawe anak jalanan juga. Iya, memang kita sebenarnya kita memang anak jalanan, bahkan Bang, ya? iya sekolah aja kita kalau terus terang kalau sekolah itu cuma sampai SMP. Ijazah itu, Sampai. iya, ijazah itu sebenarnya kita cuma modal bayaran yang penting punya ijazah, gitu Bang. Ceritanya ya. Alhamdulillah kita balik lagi ke jalan selama 3 bulan ya kan, sempat sedih lah, sempat ngamen lagi, balik lagi ke jalan karena kita kan harus nafkahin anak istri pastinya. Nah waktu itu kita ketemu kawan lama nih. Oh iya, anak berapa Om? Anak 3. Anak 3. Istri masih 1 ya? Alhamdulillah, 1 aja udah. Oh iya, sorry Om. Ini kita belum kenalin dulu nih. Iya, iya. Yang sebelah kanan kawan pabrik juga. Betul. Sekarang profesinya apa, Le? Jadi Gojek online. Gojek online. Iya. Capek nggak? Lebih capek nganggur om. Iya, bener. Iya, lebih capek nganggur. Tadi kita lanjut. Oke, Cerita siap. tadi, Om. Kita lanjut. Nah, balik lagi ke perjalanan di Family, ke perjalanan gue lah ya pastinya. Nah, gue di jalan tuh 3 bulan, capek juga kan, sebulan, 2 bulan. Nah, ketemu lagi sama kawan-kawan lama gue nih, karena memang gue dulunya basicnya anak pang, ya kan. Ketemu lo sama anak pang. Lah udahlah, lu kan bukannya udah taubat, lu bukannya udah bersih, ngapain sih lu balik lagi ke jalan? Udah lu belajar nyablon aja, gitu katanya. Itu berarti setelah resign Mm-mm. sempat ngalamin yang namanya depresi nih. Iya, pasti loh bang. Namanya kita nggak punya kerjaan. Iya sih ya. Kita udah apalagi itu udah berkeluarga Om ya. Betul, anak 3 ya kan. Pas buat kita keluar tuh, itu anak kedua. Pas keluar tuh anak kedua. Masih di anak kedua Om. Anak kedua. Iya, gimana nggak depresi lah, Iya. ya kan? Kita turun ke jalan, gimana caranya? Artinya yang penting kita bisa ngasih makan anak bini gitu. Oh. Cuman mungkin memang Tuhan punya cerita yang berbeda. Yang gitu. berbeda bener Om, iya. Kita diketemukan sama kawan-kawan lama kita diajarin tentang sablon, awalnya nggak berminat bang. Awalnya enggak tuh. Awalnya nggak berminat sama sekali. Akhirnya ya coba aja lah kita ikutin. Alhamdulillah bang, seminggu kita diajarin sama kawan kita ya, kita sebutlah namanya. Terima kasih buat Bang Eki sama Bang Okem udah ngajarin gue tentang dunia persablonan. Sampai saat ini ilmu kalian masih gue terapkan dan masih bisa gue pakai, bahkan gue bisa nafkahin keluarga gue gitu. Terima kasih banyak lah pokoknya buat Bang Eki sama Bang Okem. Nah udahlah bang, akhirnya seminggu gue belajar sama Bang Eki ya kan, karena gue belajar dari teknik dasar banget tuh. Nah di situ kan gue memang udah butuh duit bang. Tuh
belajar manual om ya? Manual. Manual ya? Bener-bener manual gitu. Akhirnya ya udahlah, gue nekat, gue belum tahu dasar sama sekali, baru diajarin bikin film. Itu ada orderan bang, gue udah nerima orderan tuh, belum bisa aja gue udah nerima orderan, karena memang gue butuh. Itu masih belajar tuh? Masih belajar. Tapi udah berani promosi? Udah berani promosi, karena memang kita butuh kan. Ini saksinya dah, saksi hidupnya dulu. Nyablon aja masih diinjek dulu gitu ya kan, masih nggak punya siapa-siapa lah, masih diinjek bahkan sama orang tua. Lu lagi ngapain, lagi berak itu. Gitu ya kan, akhirnya ya udah singkat cerita, kita ambil orderan dari hal yang kecil lah ya. Nah terus ada tawaran tuh dari masjid untuk donasi. Awalnya tuh? Iya awalnya. Rap lu bisa nyablon, nah ini kan dipanggil Arab nih. Nah. Iya bisa Ustaz. Lu bisa nggak nyablonin kaos-kaos masjid? Nanti keuntungannya buat pembangunan masjid. Ya udah, nggak apa-apa Ustaz. Mantap Nah banget. kita awalnya bikin dari situ bang. Berdirinya di Family itu awalnya kita buka bikin kaos untuk donasi ke masjid. Awalnya tuh Om, ya? Awalnya ya? Nah tadi tuh teman-teman di Cikarang nggak ada yang kenal sama Dika? Nggak ada. Dia Panggilnya Arab Arab semua. Itu dikasih nama Arab awalnya gimana tuh? Aduh ceritanya panjang juga. Itu sebenarnya panggilan dari orang kecil, dari orang tua dulu. Dari awalnya dari masih kecil. Katanya ini bocah kayak orang Arab, anunya gede. Kita vulgar, nggak apa-apa nih om. Nggak apa-apa, Hiburan. Konten bebas Ya, ini, Om. katanya begitu katanya mah, tapi gua nggak tahu dah. Cuma istri gua yang tahu. Temen istri gue yang menikmatin ya. Ya gitu dah. Om. Kalau Ale penasaran di belakang lenter le. Bisa boleh. Ya singkat cerita seperti itulah, pokoknya panjang perjalanan hidup gua sebenarnya. Panjang banget lah. Bahkan sampai sekarang dipanggil Arab nih ya. Sampai sekarang dipanggil Arab sama. Iya. Tapi kalau teman-teman luar yang nggak tahu dipanggil Arab, cukup rumit juga ya kalau Rumit nyari juga, kesini ya kan, rumit juga. patokannya ini nyari sama Karena Dika kalau mana gitu. nanya Dika nggak ada yang kenal. Dika mana ya? Paling sekarang tukang sablon, tukang sablon Iya, ya. paham itu. ya kalau ini ya. Kan. Kalau di zaman-zaman di Family belum Iya. terbit, Nggak ada yang ini kenal. juga ya. Arab semua panggilan. Sebelum jauh nih Om, ngomongin di Family. Alasan resign kenapa? Wah, seru Meskipun nih. saya sudah tahu. Meskipun saya sudah tahu. Ini seru Tapi nih. barangkali teman-teman ini Om ada yang mau motivasi kan Betul, dari betul. keterpurukan sebagai buruh. Betul. Sebenarnya Ini jalan yang berbeda, kan? alasan saya resign itu Bang Waing ya. Dari awal ya Bang Waing sebenarnya tahu lah ya kisahnya, historinya seperti apa. Cuma memang alasannya dari dulu juga saya memang sebenarnya pengen banget resign karena menurut saya, maaf ya, artinya bukan kalian kerja di pabrik itu nggak bagus. Karena begitu aneh dulu masuk ke perusahaan, aneh ngerasa karir aneh ini ada yang hilang. Karena aneh merasa kerja di perusahaan itu, wah ini pembunuhan karir nih. Gua nggak akan pernah bisa berkarir selamanya kalau misalkan gua di pabrik atau di perusahaan. Ini pola pikirnya Om Dika nih ya. Betul, teman-teman. ini pola pikir aneh gitu. Enggak terpakai buat semuanya nih. Enggak, Ntar jangan ada teman-teman disamain. yang ini ya kan Enggak, gitu. enggak jangan disamain. Ini Jangan pola disamain. pikirnya asik aja lah ya kan. Jangan tersesat. Disamain. Enggak tersesat juga sih ya kan. Itu punya jalan yang berbeda aja Om, ya kan. Betul. Ya akhirnya ya udahlah, kita memang sebenarnya dari awal juga udah capek kan kerja di perusahaan lah ya, diatur-atur terus. Ya nekat itu Bang Aing awalnya. Ya memang the power of kepepet sih. Kita bisa seperti ini karena the power of kepepet juga gitu. 2012 Om, ya. 2012 keluar Berarti dari gue di pabrik 3 tahun. Ya dari 2009 pokoknya. 2009 ya. 9. 4 tahun berarti Om. Ya, Ya, 4 tahunan lah. Dapat apa tuh Om waktu di pabrik tuh? Alhamdulillah. Dapat anak. Enggak dapat apa-apa. Dapat anak lah ya. Oleh doang yang belum dapat. Satu. Enggak dapat anak oleh. Dapat anak satu. Berarti setelah resign turun ke jalan lagi nih Om. Turun ke jalan lagi. Sebenarnya bukan faktor pengen kembali ke masa lalu kan? Bukan, Enggak kan? bukan. Istilahnya kalau kata bahasanya mah freelance lah Iya, kan. betul. Itu poinnya kita nyari bisa buat Betul. nyari nafkah orang rumah lah Betul. ya kan. Tapi di situ dicegah oleh Bang Eki sama Bang Okem. Okem. Emang separah apa Om di zaman itu Om? Iya Tongkrongan. kalau di zaman dulu mah iya parah Bang. Iya maksudnya kan ketika Bang Eki sama Bang Okem lu jangan balik lagi ke sini deh gitu. Iya. Udah lu fokus aja, lu udah punya bokin gitu kan. Ya kalau memang untuk yang di zaman yang kemarin gak terlalu parah sih, artinya
ya cuman sekedar nongkrong minum-minum aja Iya. lah gitu. Itu pas kayak resign nih. Betul. Nah, ini jauh nih sebelum ente gawe. Separah apa om tongkrongan om? Wow. Lebih dari Texas. Ya Bang Waing tahu lah kehidupan anak-anak jalanan kayak gimana. Ya kan nggak usah kita sebutin lah, nggak usah kita Iya. sebutin. Ini terlalu vulgar gitu. Ya intinya parah banget lah yang namanya di jalan, kita bener-bener dunia hitam lah. Kita rasain lah. Tapi ya memang kalau menurut gua sih laki-laki itu wajib bandel. Wajib bandel. Wajib. Biar nggak dibohongin aja. Itu wajib bandel gitu. Biar nggak dibohongin Ya, aja. jadi laki-laki jangan terlalu baik dah. Nggak apa-apa, lebih baik dari orang jahat dulu. Nanti kita berubah. Daripada kita dari orang baik, nanti malah berubah jadi orang jahat, itu yang parah. Gitu. Jadi biar ngerasain dulu om ya. Betul, Bang. Nakal kayak gimana om Betul. ya. Lebih baik nakal di awal deh daripada baik di awal malah jatuhnya malah nakal. Yang penting punya rem. Betul. Jangan bablas. Iyalah. Kalau bablas kayak yang udah-udah. Wah, Belum rusak. berarti. Bablas terus. Rusak Bang Waing, rusak. Nih om, this family punya brand sendiri. Ya sebenarnya brandnya itu tetap masih gue pakai di Family Bang Waing. Dulu gue pernah sempat pengen ganti. Nah dulu gue sempat ke Bandung, gue tanya sama senior Bang, untuk di Family sendiri gimana ya Bang menurut lo, apa perlu gue ganti nama gue untuk brand gue, apa tetap lu gue pakai aja. Kalau saran gue, lu kan besarnya dibesarkan dari nol itu dari di Family, ya kan, ya udah lu pakai aja di Family, nggak masalah menurut gue. Apa sih arti sebuah nama, dia bilang seperti itu. Makanya sebenarnya di Family itu memang nama brand gua, tapi sekarang gua pakai untuk nama konveksi. Karena kan sekarang gua alhamdulillah ya udah sablon dan konveksi. Alhamdulillah distro juga ada, clothing juga gua punya. Gitu. Itu berarti buat temen-temen nih yang pengen, kita berarti bisa bikin om ya. Iya. Pesan, order Iya, di sini bisa om ya? custom bisa. Ini buat teman-teman yang pengen order baju, kaos, apalagi om, tas. Iya, sebenarnya kita kayak tas, gantungan kunci. Belum. Ya, pokoknya apa aja lah yang berhubungan dengan percetakan, kita insya Allah bisa palu gada lah. Ini berarti bisa diintip nih di medsosnya apa om? Nama Nah, untuk IG Ini. sendiri @thisfamily_, @thisfamily.ind. buat IND ya. Iya. Ntar teman-teman bisa lihat lah ya om Ya ya. nanti di inilah Bang Waing dah, tinggal di deskripsinya lah di bawah. Di WhatsApp bisa nggak om? Di WhatsApp juga bisa Berapa nomornya om? 0813 1806 8149. Selain itu ada Facebook, Facebook ada. Facebook Kalau ya? Facebook sendiri itu pakai nama gua Dika Rizky. di garis kiri. Iya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk nanya-nanya dulu om ya. kan? Betul, nggak apa-apa lah nanya-nanya Jadi dulu. kalau ngobrol untuk dulu. secara kualitas boleh diadu nih sama brand-brand yang udah ada nih. Kalau Iya. versi gue ya, karena kan gue juga ada sedikit survei lah, bahkan jauh sebelum Iya. kemarin lagi om ya. Betul. Ya Kalau kalau teman-teman bisa ngintip ya di Betul. WhatsApp boleh, Betul. di Instagram juga Iya. boleh. lihat-lihat dulu lah. Kalau untuk masalah kualitas gue nggak bisa bilang, gue nggak bisa ngejamin juga kualitas gue bagus. Sekarang kan yang menilai kan kalian. Iya. Gitu. Dan itu pun tergantung pesanan. Oh, iya. Oh, yang model kayak gimana? Iya, Tinggal siap, dilayanin. siap. Ini di sini ngejual juga nih om, brand sendiri nih This Family. Iya. Tapi untuk saat ini memang kita pemain, bisa dibilang pemain musiman Bang Waing. Kita nggak naikin brand itu kalau pas Lebaran aja. Edisi khusus berarti om ya, Iya. tergantung momen berarti nggak tergantung momen iya. ya. Karena kalau kita main clothingan itu perputarannya kurang Bang Waing. Agak ini ya. Agak slow itu. Agak slow. Paling kita ya kalau lagi kayak hari raya baru kita naikin gitu. Karena kita juga kan kalau di hari-hari biasa itu sibuk produksi untuk apa ya, konsumen lah. Untuk konsumen. Iya. Jadi nggak sempat juga buat produksi sendiri. Nah, kalau ada teman-teman yang pengen ini om, katakanlah nih kita pengen bikin pesan baju nih. Betul. Ini kan biasanya kan dari teman-teman selain itu juga cukup banyak nih om Oh, iya. yang biasanya pada bikin-bikin Iya, ini iya. gitu. Ini kalau dari harga sendiri om, minimal rata-rata berapa om? Nah, kalau untuk harga itu relatif Bang Wain. Relatifnya? Sebenarnya itu bagaimana kerumitan dari gambar itu, dari bahan. Nah, dari
Kalau kemarin, tahun kemarin itu waktu harga belum pada naik ya, itu kita dari harga 35.000 sampai 90.000 tuh ada. Dari 35.000 Sampai sampai 90.000. Itu Jadi, buat pesanan Om ya? Betul. Buat pesanan ya? Iya, jadi sesuai dengan permintaan lah. Materialnya mau pakai yang mana gitu. Tapi Dari kalau bahan? dari bahan, Gambar? itu Warna? ngaruh. Warna sama quantity juga ngaruh. Sama kuantitinya. Betul, ngaruh banget. Itu dari 35.000 sampai 90.000. Betul. Pesan satuan bisa nggak Om? Pesan satuan kita bisa. Pesan satuan bisa juga nih Bisa. ya? Untuk custom nama misalkan gitu bisa. Tapi harga tersebut bisa berkurang ketika kuantitinya Betul, bisa. lumayan pesannya Iya, banyak Om ya? Betul. Intinya balik lagi ke kuantiti sama kerumitan gambar. Permintaan gambar. Balik ke this family nih Om. This family terjadi secara faktor kepepet kata-katanya Iya. tadi kan. Kepepet apa? Faktor kepepet. Itu kalau gue bilang secara ini seniman begitu. Iya. Bisa mengatur situasi dan kondisi di saat Kepepet. kondisi lu mau kayak gimana pun seniman bisa memanfaatkan itu gitu. Betul. Seniman begitu tuh, Betul. request juga tuh. Nah, dari ente mulai belajar nih, Hmm, dari nama Bang Eki dan Bang Okem ya, Iya. itu bisa terpikir nama This Family itu setelah bisa nyablon atau di saat proses tahap belajar Om? Nah, sebenarnya kalau untuk nama This Family itu juga spontan Om. Karena nama This Family itu sebenarnya itu udah ada sebelum gua lahir. This Family? Iya, itu pas kakak gua lahir itu udah dibikin This Family sama bokap gua. Oh. Jadi This Family itu sebenarnya ini gue 5 bersaudara. Nah, Itu filosofinya berawalan nih ya? dari D semua. Oh gitu? Dari D semua. Dita, Diva, Dika, Diki, Dinar. Nah, itu bokap gua sering tulis This Family. Ya kan? Di apa tuh? Di kertas buku catatan dia lah This Family ini apa? Gua tanya bokap gua This Family apa sih? This Family itu ya nama anak gua. Gitu. Oh berarti yang labelin itu Bokap. bokap tuh? Nama keluarga itu ya. Akhirnya ya gua pakai lah This Family gitu loh. Kirain nama ente gitu Om, Enggak. Dika menjadi This gitu. Enggak. Nah, kalau di sini slogan, di sini kan ada Struggle for Glory ya. Iya. Nah, justru dengan slogan ini, wah ini ceritanya sangat menyedihkan dulu buat gua karena jauh lagi sebelum gua kerja di pabrik Bang Waing. Heeh. Itu dulu gua cuma tukang gali sepiteng kalau lu mau tahu. Itu pas kalau lulus sekolah tuh ya? Iya, sebelum gua kerja ketemu sama Bang Waing nih, itu gua dulu kerjaan gua itu tukang gali sepiteng, tukang bikin cetak batu bata, lu tahu kan tuh? Usia berapa tuh? Wah, itu waktu pas gua punya anak pertama Bang Waing. Tahun 2000, berarti tahun 2007, 2008, 2009 tuh. Kan 2009 2009 gue baru kerja di Mulai ini ya? pabrik. Gawean ya? Itu Bang Wahid. Justru gue lebih terpuruk. Nah inilah struggle for glory karena gue lu dipandang sebelah mata lah. Gue pengen buktiin gitu sama orang-orang di luar sana, orang sekelas gue, orang sebodoh gue berhak kok menjadi orang yang sukses gitu. Itu Mau iya. bodoh pilihan, betul, mau cerdas Wahid, pilihan. betul. Makanya ya ini juga sebenarnya pesan buat kawan-kawan di luar sana ya. Nah. Artinya lu jangan pernah berkecil hati deh. Meskipun lu nggak bisa, sebenarnya bukan nggak bisa, cuman faktor karena kita tidak keingintahuannya yang tinggi. Coba kita rubah mindset kita. Kita semuanya bisa kok kalau kita mau belajar. Ya maaf ya, gue dulu nyablon dari cuman 1 meja. Sekarang bukan sombong, gue sekarang udah punya 50 meja di lantai 2. Iya. Itu bukan karena hebatnya gue. Pertama mungkin satu ya karena kerja keras mungkin. Karena doa orang tua, support dari teman pastinya ya atas izin Gusti Allah lah. Karena tidak ada kesuksesan itu yang apa ya kita raih itu dengan sendiri, nggak bisa gitu. Tapi di kondisi itu punya keyakinan nggak Om? Kenapa itu? Dari awalnya belajar nih, Mm, mulai sablon kan, betul. di situ punya keyakinan nggak bahwa gue bisa nih mencari rezeki dari sini, gue bisa nih ngidupin keluarga gue dari usaha ini, atau itu berjalan dengan sendirinya aja? Itu sebenarnya berjalan dengan sendirinya Bang Wain. Berjalan dengan sendirinya gitu. Ya memang pergaulan ngaruh banget Bang Wain. Faktor lingkungan nih. Faktor lingkungan. Awalnya gue sempat
ini sablon yakin gak ya gua usaha di sablon bakal Oh berarti bisa. ada pikiran gitu juga tuh. Iyalah, tetap bakal bisa berkembang gak ya. Nah akhirnya di situ gue coba ngerubah dari pola mindset dari pola bermain gue nih. Kayaknya gue memang harus terbang deh, nggak harus di sini terus. Gue banyak belajar, akhirnya gue terbang ke Depok, ke Bandung. Ya kan? Ngapain tuh? Itu nyari ilmu. Kita Mendalami. sharing-sharing lah sama senior-senior yang tadi kata abang kita ini, wow dari Brutal Studio, maaf Bang Esa gue sebutin nama studionya Brutal Studio ya, gue banyak belajar juga dari beliau. Terus juga ada juga di Depok juga itu Imitasi Bang Cikal. Pokoknya gue banyak belajar dari beliau dah. Bahkan gue dulu sempet belajar sama si Abah itu, Abah Nur Cahaya itu yang di Cibarusa. Gue juga banyak belajar sama Abah. Jadi sebenarnya banyak gitu mentor-mentor gue di luar sana yang merubah hidup gue, yang benar-benar merubah pola hidup gue bisa agar gue bisa berkembang lagi gitu. Berarti emang ente niat banget Om ya. Maksudnya gue nggak pengen cuma jadi orang yang standar nih dalam dunia betul Bang Waing. hal ini gitu Betul. kan sampai Betul. Ke Bahkan Depoknya. gue sempat ngerubah kan, banyak tukang sablon di luar sana tuh selalu bilang mindsetnya tukang sablon. Nah, lu lihat kan mural gue yang di luar situ, itu gue tulis pengusaha sablon. pengusaha. Ya, karena pengen gue ganti mindsetnya. Ya kita jangan jadi tukang sablon aja lah, kalau tukang kan di belakang. Yuk kita rubah mindset kita menjadi pengusaha sablon. Pengusaha sablon. Nah, makanya gue pengen banget jadi pengusaha. Ya alhamdulillah sampai saat ini, yang menurut gue mungkin ya sedikit mah gue udah berhasil lah, gue udah punya karyawan, udah bisa ngidupin, udah bisa ngebantu tetangga lah gitu. Kalau kata gue sih berhasil Om. Ya insya Allah amin, mudah-mudahan Bang Waing, alhamdulillah. Dan bermanfaat nih mudah-mudahan Iya, buat kedepannya kan, betul. buat teman-teman juga, buat di lingkungan juga. Betul Om, ya Bang kan? Waing. Nah kalau di family sendiri nih Om, kalau ada yang pengen berkunjung nih untuk sekitaran Cikarang, Bekasi dan sekitarnya nih Betul. Om, jam operasional dari jam berapa aja Om? Sebenarnya kalau gua itu bisa dibilang 24 jam kalau gua masih melek Bang Waing. Jam berapa 24 jam? Iya, karena anak-anak kan produksinya malam. Hmm. Ya artinya lu mau datang ke sini jam berapapun, kalau gua masih melek ya siap. Bahkan gua meskipun gua tidur, kalau memang ada tamu ya gua bangun tetap gitu, tetap gua jamu gitu. Ya semisal yang mau pengen bener-bener komunikasi secara Iya, langsung nih ya betul. kan. Betul, Bang Ya, Wai. biasanya dari teman-teman Tambun, Betul. teman-teman Cikarang juga ada nih, teman-teman Selangor Cikarang juga, Iya. anak Cibitung juga ada. Ya mungkin pengen, karena rata-rata teman-teman Selangor anak malam Om. Iya. Kalau siang tahuan jeleknya. Bisa aja kayak zombie kayak kita udah sama aja Bang Waing. Kita juga setengah begitu Om. Setiap kali lagi ngobrol begini, malam aja deh. Iya. Siang kenapa Bang? Tidur. Thanksin jelek kali. Bukan tidur, bukan. Ya kalau misalnya pengen ketemu langsung, Iya. jam berapapun insya Allah dilayani Om ya? Iya, jam berapapun, tapi memang lebih enak waktunya malam. Karena kalau malam itu lebih nyaman buat ngobrol lah. Buat ngobrol lebih asik Om ya? Karena kalau siang banyak yang dikhawatirkan, takut banyak tamu gitu. Banyak kan kalau konsumen kan datangnya siang. Gitu, Bang Waing. Kalau orang-orang yang mau produksi yang mau order gitu ya. Takutnya malah dicuekin Om ya kalau ada Iya, teman-teman khawatir. yang kemari ya, Nanti gitu ya. takutnya dibilang sombong malah Iya. gitu kan. Kalau enak Jadi sih sebaiknya malam. kalau untuk berkunjung pengen Iya. ngobrol-ngobrol Iya, malam. malam aja lah. Tapi kalau yang pengen niat pengen belanja, Betul. Sebenarnya 24 jam hukum ya. mau belajar pun gua open Bang Waing. nah kenapa tuh Om bisa lu mau belajar, gua welcome deh gitu. Iya. Nggak takut saingan kah? Ada kompetitor yang baru nih dari anak buah Nah, ini atau gimana nih Om? enggak Bang Waing. Justru ini pesannya Bang Eki ya. Ini gua punya ilmu gua kasih ke lu biar bermanfaat. Biar Biar bermanfaat. bermanfaat, ya kan? Minimal kita nggak bisa kasih uang ke orang, kita kasih ilmu. Mudah-mudahan aja ilmu kita ini bermanfaat sampai kita mati pun. Amin. Gitu. Jadi pahala jariah tuh. Om. Betul. Alhamdulillah tuh ya kok. Ya artinya, tapi artinya di sini bukannya kita ngajarin Bang Waing. Kalau ngajarin kayak kesannya gue jago banget gitu ya, kita belajar bareng lah. Itu intinya. Kalau yang mau belajar bareng ya nggak apa-apa, gue legowo kok, silakan. Karena memang udah banyak juga yang datang ke sini Bang Waing, bukan cuma dari wilayah sini, bahkan dari Jawa, bahkan dari Padang juga pernah ada yang datang ke sini Untuk belajar, untuk belajar untuk mempelajari dunia-dunia sablon. sablon begini Om. Iya.
Dari Padang juga ada itu. Iya, benar. Itu alasan mau om. Kenapa? Alasan mau gitu maksudnya? Ayo deh, lu kenal dunia sablon. Nah, alasan aneh mau ngajarin ke mereka. Iya. Karena gini Bang Waing, dulu waktu pas aneh belajar itu agak susah. Karena kan basicnya kan aneh juga nggak mau dong terus-terusan aneh belajar sama Bang Eki, nanti takut ngerepotin. Iya, waktunya Karena beliau om ya yang betul. ganggu ya. Karena kan di sablon itu kan ada yang namanya proses setting. Hmm? Sedangkan aneh nih gaptek nih Bang Waing tentang komputer, aneh nggak bisa sama sekali. Nah disitulah. Sama. Iya gitu Bang Waing. Nah makanya Sama. disitulah akhirnya aneh nyari orang itu susah Bang Waing. Hmm. Agak susah, nah agak dikucilin lah. Makanya aneh tuh nggak mau ngerasain orang-orang itu ketika pengen belajar ngerasain apa yang aneh rasain. Hal yang sama gitu om ya. Jadi kalau belajar di sini deh, kita belajar bareng. Insya Allah kok selagi gue masih bisa bantu, gue bantu. Gue support kok, gitu. Karena kalau gue sendiri berpikir gue nggak pernah ngerasain itu tuh kompetitor, enggak. Justru semakin gue cetak orang-orang yang banyak yang bisa, gue malah semakin mudah ketika gue ada kesulitan mungkin job gue terlalu banyak, gue bisa lempar ke mereka. Itu sih yang gue rasain. Jadi mikirnya positif nih om ya. Ya positif Mikirnya aja lah. positif ya. Positif aja. Ya kan karena banyak juga om kalau gue bilang sih sedikit lah orang yang punya pola pikir kayak ente Iya. gitu kan. Terkadang ada juga yang ilmu gue jangan sebar-sebar deh. Takutnya justru ntar lu buka menjadi kompetitor gua gitu, Iya, menjadi iya. saingan gua kan Iya, gitu, iya. ngulangin rezeki gua. Iya. Itu kalau kata gua tuh orang yang kayak nggak punya Tuhan gitu. Iya. Lu takut banget rezeki lu diambil kan Iya. gitu. Berarti kalau ente emang mikirnya Iya Bang Waing, artinya ya kalau gua nggak bingung, kenapa? Karena ya gue yakin rezeki gue tuh bukan presiden yang ngatur. Kalau presiden yang ngatur ya repot. Rezeki kita udah ada yang ngatur lah, udah masing-masing punya takarannya lah gitu. Nggak bakal keambil kok gitu. Ya meskipun kita nyolot banget, ya lu nyablon di gua, kalau bukan rezeki kita ya nggak bakal bisa. nggak bisa. Gitu aja. mau gimana pun gak bakalan bisa. Iya. Intinya berprasangka baik terus lah. Ini om, Apa tuh? untuk pesanan nih Hmm? pernah paling terbanyak pesan berapa piece om? Nah, kalau untuk pengerjaan di sini itu aneh pernah ngerjain 10.000 pieces. 10.000. Ya. Wow. Kalau ngerjain di sini. Tapi kalau ya kita kan punya kru, punya Orderan, tim juga ah. ya. Aneh juga pernah ngerjain sampai 50.000 pieces. 50.000 piece. Iya. Itu biasanya orderan dari mana tuh? Apa dari pabrik atau dari Ya, komunitas? kebanyakan sih dari pabrik, terus bahkan dari pemerintah juga. Pernah. Instansi pemerintahan juga Iya, pernah juga. juga. Itu biasanya buat kampanye kali om ya? Ya Apa gimana tuh? biasanya buat kampanye, Hmm. terus kan kayak BUMN juga tuh pernah juga, kayak orang-orang bank juga kan. Kayak kemarin aneh belum lama tuh bikin souvenir buat PLN. Buat PLN. Pecahan desa kayak topi, gelas mug gitu. Berarti di sini untuk pengerjaan sablon pernah 10.000 piece. Iya, kalau di sini pernah. 10.000 piece Iya. lumayan juga. Ini biasanya nih om, pengerjaan paling cepat dengan kapasitas 10.000 piece itu estimasi waktu bisa diambil dalam waktu berapa? Kita kalau ngasih ke sana sih tetap ya 2 bulan tetap kita ngambil pahitnya lah. Tapi sebenarnya pengerjaan nggak sampai segitu kok. Gitu. Sebulan juga udah kelar gitu. Karena sebenarnya kapasitas kita ya itu kalau memang dengan gambar yang ringan, memang alhamdulillah kemarin dapetnya gambarnya ringan-ringan semua, cuma satu warna. Itu sehari kita bisa 1.000-2.000 juga sebenarnya bisa. Sehari? Iya, kalau 24 jam ya. Apalagi kan Dengan kita kru banyak tim itu. Berapa banyak nih biasanya? Sebenarnya kalau untuk tukang sablon itu cuma ada satu bang, gitu. Cuman Iya. karena anak-anak di sini aktif nih, akhirnya banyak juga yang bisa cuma gesut-gesut doang, banyak lah yang sama ngodgan. Makanya sekarang kadang-kadang kita kerja keroyokan, kadang-kadang bisa 10 orang yang kerja. Itu Gitu. kan emang buat deadline ininya aja om ya. Iya. Supaya Iya, ya kalau lagi santai mah ya udah sesuai dengan itu aja, paling helper sama operator aja yang kerja bertiga lah. kalau 100 bisa 1 minggu cukup Sebenarnya kalau untuk pengerjaan sehari pun jadi bang. sehari. Iya, kalau cuma 100. Sehari jadi ya. Betul, cuman kan kita balik lagi yang namanya manual itu kan kita nggak tahu namanya, takut ada kendala ya, mati lampu lah. Oh. Gitu ya kan, makanya tetap kita kasih spare 1 minggu atau 2 minggu.
dikasih berarti maksimal 2 minggu lah ya, Iya, gitu. tapi tetap kadang-kadang ya ini orang pagi pesen nih, sore tuh udah jadi. Bisa juga begitu. Bisa gitu. Itu kalau emang situasi dan kondisinya stabil Iya, semua, lagi men. aman lah, lagi aman. Ya dari bahan, dari Betul. listriknya juga gitu kan. Betul. Ya, itu kalau fasilitas lagi aman-aman aja, Iya. lu pagi ngorder, Iya. sore ambil deh. Itu sering. Nah, bahkan kita sampai saat ini kita masih ngerjain project dari Gusti Aerobik nih. Gusti Aerobik Gusti Aerobik itu udah tembus hampir 12.000 pieces 12.000. aerobik itu. Sampai sekarang dia seminggu itu order itu bisa sampai 500. Itu ngordernya apa tuh? Pesanan dari Gusti Aerobik itu apa tuh? Kaos. Kaos. Mm-mm. Begitu banyak. Nah, Pesertanya banyak atau, Itu atau dia. gimana itu 12.000? Buat orang senam. itu dia aneh juga bingung. Ini nggak ada matinya, hampir seminggu sekali. Seminggu Lumayan sekali itu ya. produksi. Maksudnya Minimal banget 150 lah dia ngorder, 150 minimal banget seminggu itu. itu paling sedikit Paling sedikit. 150. Iya, aduh pokoknya gokil dah. Alhamdulillah dah. Tapi emang lumayan berarti om ya ininya ya kalau Alhamdulillah Bang Wai. ya itu yang faktor kejujuran juga om. Iya. Gitu ya. Terutama kalau buat gue Bang Wai ya memang kalau kita usaha mau maju mau sukses, satu kita jangan cuma mikirin keuntungan. Ini Iya. poin yang diajarin sama orang tua gua, carilah saudara pertama itu, silaturahmi. Ngobrol tuh sama opung. Iya. Apanya opung yang Opung. pernah om ya. Lu biasa dipanggil opung, Haji Opung. Ya, opung. Jadi ya kita cari banyak saudara karena terus terang ya kebanyakan orderan yang gue dapetin itu bukan dari media sosial, gue gaptek, gue nggak ngerti. Kebanyakan itu dari mulut ke mulut, ya dari hasil silaturahmi kita, gitu. Dari kita bisa menjaga persahabatan kita ini, gitu ya kayak Bang Waing aja kan jauh-jauh dari Priuk, modelnya ke aneh kan gitu ya. Ya udah sana nggak ada tukang sablon lagi aja gitu. Iya, padahal di sana banyak kan tukang sablon. Itulah Kerjaan nilai bos aja tuh kerjaannya. Ketika aja bos, ya udah ayo terus bareng ngopi. Wih, cakep. Kata opung Haji, jangan nyari keuntungan aja nih om, Betul. harus nyari saudara. Iya. Itu prinsip dari beliau itu ditanamkan buat ente pribadi atau untuk semua anak-anaknya nih om? Ditanamkan semua untuk anak-anak ya. Untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak ya. Karena memang kalau bokap gue nih opung nih selalu bilang, kalau lu ingin mendapatkan buah yang manis, lu tanamkan sesuatu yang manis, pasti bakal lu petik hasilnya. Artinya perbuatan kita itu bakal kita petik hasilnya. Nah makanya dari Society Crew ini gue pengen tanam gitu. Kalau ini ibaratnya benih-benih, gue pengen gue tanam ya. Artinya gue pengen berbagi. Mudah-mudahan ketika kita berbagi ini, insya Allah ya, artinya bukan berarti kita sudah kalau kita minta timbal balik enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Kalau baik mah itu mah udah pasti Ah, itu mah. iya, gitu Nggak perlu juga. diminta itu mah ya kan. Betul, Udah betul. pasti itu mah. Ya intinya gue banyak belajar dari Opung lah. Cuman memang untuk gerakan Society Crew ini sebenarnya ini pergerakan dari anak-anak lawan arah. Lawan arah itu apa nih om? Nama apa nih? Nah lawan arah itu sebenarnya nama akun. Nama akun. Iya, akun lawan arah Bang Bayang bisa cek nanti lah akun Hmm. lawan arah. Jadi dia nih udah bergerak sebenarnya udah dari 5 bulan yang lalu tuh udah bergerak, udah berbagi nasi bong ke orang-orang. Namanya lawan arah. Iya, Ya media sosialnya apa nih om? lawan arah. Di Instagram apa di? Di Instagram Facebook? lawan arah. Tapi yang sekarang yang media yang kita lagi jalanin ini Society Crew gitu. Hmm. Karena si penggeraknya dari lawan arah. Akhirnya kita Oh. bikin Society Crew itu yang baru, ini kru yang baru. Tapi bagian dari teman-teman lawan arah juga. Betul. Oh berarti Society Crew ini terinspirasi dari lawan arah. teman-teman lawan arah nih. Lawan Nah arah. teman-teman lawan arah ini teman-teman dari Cikarang apa luar Cikarang? Dari Cikarang. Teman-teman dari Cikarang juga. Dari Cikarang. Ini yang bisa ketemu nih Om Dika sama teman-teman lawan arah nih. Nah, ini Itu dari media sosial apa dari teman nongkrong juga om? Nah ini balik lagi ke sablon. Karena memang yang tadi kan kita waktu di belakang gue pernah ngobrol sama lu Bang Wang ya, go to school. Iya. Kita bakal go to school nanti. Karena ini salah satunya anak yang begitu keluar dari sekolah dia bingung untuk cari kerja Bang Wang. Nah si anak lawan arah ini adalah anak didikan gue yang sekarang dia udah bisa menghasilkan uang yang puluhan juta, bahkan hasil karya itu udah dijual sampai ke luar negeri. Wih, Bahkan dia udah punya galeri di rumahnya. ini ilmu yang
Om Dika turunin nih. Iya, alhamdulillah. Itu awal pertama kali dia datang, Bang. Ingat buat kata-kata nih, Bang. Saya udah cari kerja ke sana sini tapi susah, nggak ada kerjaan. Boleh nggak, Bang? Saya belajar sablon di sini. Silakan. Itu tahun-tahun berapa? Ingat nggak? Itu tahun 2000 berapa ya? This family udah Baru punya brand sendiri nih ya? baru merintis. Oh, awal karirnya di Baru family merintis, nih. baru merintis. Belum seperti ini. Masih nyablonnya masih di kuburan Cina. Nyablon masih di kuburan Ini Cina. bangunan belum belum ini, lama. Ini kan baru ini, belum lama lah. Yang satu meja. Ya, itu. Awalnya sih dari situ, akhirnya ya udah. Karena memang dia tujuannya belajar, kita belajar. Belajar bareng tuh, Om, ya? Belajar bareng ya kan, dia ikut ngebantuin. Akhirnya Bang, kayaknya gua mau kerja dulu. Kita stop ya, dia nggak apa-apa. Dia nyari modal. Dia punya laptop, akhirnya dipelajarin lagi ilmu dia tentang digital sama gambar karena memang dia jago gambar. Nah sampai saat itu mungkin dia coba-coba main di Instagram itu kan. Iya. Nah, Media sosial tuh ya. di media sosial lah, alhamdulillah itu logo-logo dia hasil karya itu yang naksir orang-orang luar malah Bang. Oh, dibandingin orang-orang lokal tuh. Iya, orang luar. Akhirnya dia memberanikan diri untuk ya udah kita buka jasa. Tapi dia nggak lama karena memang sebenarnya kan anak itu bisa dibilang susah ya kalau anak sosial itu untuk Iya. pengen jadi kaya nggak mau. Lebih senang bagi-bagi mereka Dia mereka lebih itu. senang berbagi, makanya udah cukup lah. Kayaknya ini ilmu gua apa kayak jadi gimana gitu. Akhirnya udah stop dia. Dia cuma waktu itu sampai membangun galeri. Nah, makanya terciptalah Society Crew itu. Karena memang tujuannya kita ingin berbagi ke orang-orang yang membutuhkan. Sebenarnya Bang, Society Crew ini bukan untuk Cikarang kalau Bang mau tahu. Iya. Ini besar sebenarnya untuk Indonesia. Tapi akarnya di Cikarang nih. Iya, artinya Society Crew. betul. Kita ingin menciptakan dari hal yang kecil dari kota Cikarang ini dulu. Mudah-mudahan nanti bisa tumbuh di Kerawang, di Bekasi, di Jakarta Amin, gitu. amin. Ya karena memang Society Crew ini sebenarnya bukan cuma berbagi, tapi kita nanti ada pelatihan-pelatihan Bang. Nah, seru nih. Ngomongin Society Crew, pergerakan yang sekarang udah terjadi, Betul. yang udah dilakukan adalah berbagi. Emang ada planning besar apa lagi, Om? Nah ini dia Bang, semenjak kemarin anak-anak sering ngobrol ke sini, ya kalau berbagi itu hal yang lumrah Bang, Iya. bener nggak? Iya. Dan dengan berbagi itu, justru kita membuat mindset orang itu jadi seperti ini, Oh iya. di bawah. Bener nggak? Iya, jadi dia udah terbiasa dibagi jadi begini, makanya kita rubah. Yuk kita rubah. Jadi kita bukan cuma berbagi, tapi kita rubah mindset anak-anak jalanan agar dia bisa kreatif. Kita kumpulin anak-anak mahasiswa Cikarang yang memang mereka mempunyai bidang masing-masing. Ada yang di bidangnya marketing digital, Iya. ada yang mungkin dia bisa daur ulang sampah menjadi berlian, ada yang mungkin ya kayak contohnya kayak gua nih di bidang sablon. Ayo kita tuangkan. Nanti kita kita bikin pelatihan untuk anak-anak jalanan agar mereka nih punya basic, agar mereka nih nggak selamanya di jalan, jadi bisa kreatif, bisa membuka UMKM lah, minimal banget seperti itu. Berarti pengen ngebakalin ilmu yang bermanfaat dulu nih, Om ya. Betul, buat Bang. teman-teman Betul. di jalan nih ya. Betul. Nah, sejauh ini udah kolaborasinya dengan siapa aja nih, Om? Tadi yang ente bilang ada anak lawan arah. anak lawan arah, ada mahasiswa Ya, Cikarang. mahasiswa Cikarang. Nah, kalau ngomongin mahasiswa Cikarang nih, Om. Hmm. Ini satu universitasnya aja apa beberapa berbagai macam universitas? Umum Mawain. Jadi kita buka memang untuk orang-orang yang mau berbagi, siapapun dari mahasiswa manapun, dari kampus manapun yang memang ingin berbagi tentang skill, ya yuk merapat ke sini. Nah, ini promo juga nih buat anak-anak Nah, Cikarang. Gitu. Bisa juga nih, berarti kalau untuk teman-teman yang di Cikarang, bukan hanya di Cikarang Iya, aja, Om, ya. karena memang sebenarnya ini untuk Indonesia. Jadi buat teman-teman yang pengen menyalurkan ilmunya, kebisaannya gitu ya kan, keahliannya Betul. untuk di sharing kepada teman-teman yang Betul. pengen gitu Betul. ya, bisa join ke, bisa dihubungin Om Dika juga. Oke, Bisa, Om ya, bisa. atau ke Instagramnya ada, Om ya, Society Ada, Crew ya. ada. Instagramnya apa, Om? Ya itu Society Crew juga. @Society Crew. Iya. Nggak ada underscore atau dotnya nggak ada ya. Nggak ada. Ini berarti teman-teman bisa yang ngintip ntar di Ya, nanti deskripsi. yang pengen berbagi ilmu, Om ya. Betul. Ini program yang udah dijalanin nih, Om. Selain berbagi, apalagi nih, Om, yang sekarang sudah dilakukan dari teman-teman Society Crew? Sekarang nih yang lagi kita jalanin itu akan jalanan.
Oh. Ini perpustakaan jalanan udah mulai berjalan, perpustakaan jalanan. Berarti yang udah ini Berbagi. perpustakaan jalanan. jalanan. Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk pelatihan juga kita sudah mulai mau berjalan gitu. Tapi emang baru Betul. sablon nih untuk sementara ini Untuk apa? sementara yang udah ada nih sablon sama marketing digital. Itu dari kampus mana kemarin saya lupa. Pokoknya dia mahasiswa lah intinya. Dari kampus mana saya lupa. Intinya dia siap untuk apa ya? Berbagi ilmu ya gitu untuk marketing digital. Nah, perpustakaan jalanan. Hmm. Itu sistemnya itu Om, menggunakan mobil keliling atau tersebar di tempat-tempat umum gitu. Tempat-tempat umum, terutama yang kita ambil itu kayak di taman-taman kota. Untuk wilayah Bekasi nih. Iya. Untuk saat ini nih ya, Betul, baru untuk wilayah saat- Bekasi iya, ya. untuk saat ini kita kejar tuh di taman-taman kota. Sebenarnya sih inti dari di taman kota inti dari perpustakaan itu sebenarnya ajang silaturahmi sih Bang. Sebenarnya ajang silaturahmi, jadi kita bisa silaturahmi mengenal warga Cikarang karena maraknya sekarang di Cikarang itu Bang ya, anak muda itu udah mulai brutal Bang, udah mulai kacau, makanya kita mau bergerak nih sekarang pemuda-pemuda Cikarang, kita ajak pemuda-pemuda Cikarang ini biar mengerjakan hal-hal yang positif, biar bisa tinggalin hal-hal yang negatifnya gitu. Tapi memang bukan untuk Cikarang aja, tapi kita sebenarnya tujuannya ke Indonesia. Cuman kita awal dari Cikarang ini. Ya, ini berarti baru bergerak di Cikarang dulu Betul, nih Om ya. betul, baru bergerak Nah. di Cikarang. Perpustakaan jalan ini biasanya di mana-mana, di tempat di mana aja Om? Untuk saat ini kita masih di Taman Kota. Taman kota di Bekasi. Di Cikarang sih di Pilar. Oh di Iya, Pilar. masih di Pilar. Karena kan kita baru berjalan juga ya, bantu doanya aja lah kawan-kawan biar bisa berjalan, bahkan bukan cuma di Cikarang, se-Indonesia semua pemuda-pemuda itu melakukan hal-hal yang positif, bisa berbagi ilmu gitu. Ini bener juga temen-temen juga nih ya yang pada nonton Om ya, bisa kolaborasi bareng Om ya. Insya Allah. Karena sekarang kayaknya kalau untuk berkompetisi Aduh, udah bukan sulit, zamannya Om. Bang Iya. Oeng. Udah bukan zamannya. Sekarang tuh udah waktunya kita buat ngeroyong. Kalau perlu Kolaborasi ya, kalau perlu sekarang ya. semua TV YouTuber itu kolaborasi. Woi, bantu gua subscribe, komen, like. Yuk semuanya. Benar ya Bang Oeng? Kalau perlu tuh seperti itu biar kita bisa kaya berjamaah. saling kolaborasi ya. Biar bisa inilah. Kalau kata bokap gua gini, orang hidup itu jangan punya impian menjadi orang hebat. Nah, Gitu Bang Oeng. Tapi jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang hebat, Oh, iya Bang Oeng. tapi berusaha untuk menjadi Orang yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. catat Le. Ya penting lu ya. Iya. Ya karena lu buat hebat doang nggak bermanfaat juga buat Iya, apa Percuma gitu. juga. Nggak dibawa mati Bang Oeng. Iya. Nggak dibawa mati. Kalau ngomong tadi silaturahmi Om, secara standarisasi Om ya, oleh nggak bisa nyablon, Betul. Ogut nggak bisa nyablon nih, Betul. ente bisa. Iya. Berarti kalau kita ngomongin sablonan, ente ahli nih. Ya nggak ahli juga. Iya kalau ngomongin Iya. antara oleh dengan Iya. aneh nih ya, Hmm. seorang yang ahli perlu relasi nggak sih? Relasi Maksudnya relasi gimana nih? yang tadi Om Dika ngomong, jangan hanya mencari untungnya aja, Oh iya lah. tapi mencari. Perlu lah Bang Saudara. Oeng. Relasi itu perlu banget. Berarti orang ahli ini harus perlu relasi ya. Iyalah, tanpa relasi kita nggak akan menjadi orang hebat Bang Oeng. Karena sejati manusia itu makhluk sosial. Bener nggak? Iya. Kalau kita bersendirian, ya ikutan aja, nggak bakal bisa Gitu, maju, gitu ya. nggak bakal bisa maju, nggak bakal bisa berkembang. Kita kan bisa berkembang ini karena kita bersosialisasi, karena kita butuh relasi. Sepenting apa Om relasi Om buat Ah. kehidupan kita? Penting banget Bang Oeng, penting banget. Jangan pernah lupakan relasi, jangan pernah tinggalin relasi. Karena ya itu yang gue bilang tadi, sejati manusia itu hidup bersosialisasi. Gitu. Kalau nggak ada relasi, Repot lah. sulit Om ya. Sulit lah, Sulit ya. nggak bisa. Kita nggak munafik, kita bukan orang hebat, bukan Superman, nggak bisa. Makanya nggak butuh relasi. Lah itu dia. Kalau nggak ada angin nggak terbang dia Le. Dia butuh angin Le, relasinya dia angin gitu. Iya benar. Aduh. Relasinya dia kameramen ternyata. Betul, betul. Butuh relasi loh ya.
Nah, untuk menggalang dana Om, Society Crew itu menggalang dananya yang tadi Om Dika bilang, kita bisa menjual produk sekian persen keuntungannya kita berikan kepada yang berhak, betul, sekian persennya untuk akomodasi pelatihan. Nah, selain itu Om, Society Crew ini punya donatur nggak? Untuk saat ini kita belum. Jadi Nah, sebenarnya donaturnya itu kru kita mudah-mudahan sendiri. Karena memang kemarin kemarin itu berbagi. Ya artinya kita itu memang dari hati nurani anak-anak kru aja. Lu ada uang berapa? Sekian bang, sekian. Ayo udah oke. Nah selama ini makanya kenapa aneh pengen bikin pelatihan, kenapa aneh pengen bikin UMKM biar anak-anak bisa mandiri. Artinya gini ya. Sekarang lu mau berbagi tapi kalau lu kering gimana caranya? Iya. Gitu, makanya dia kita buka pelatihan aja, mudah-mudahan aja dengan pelatihan lu pada bisa usaha di marketing digital lah, entah itu pada buka sablon lah lu atau buka usaha yang lain, artinya kan kita banyak uang. Ketika kita banyak uang kan itu sedekah juga enak. Sebenarnya itu sih tujuannya Bang Wayang. Oh, berarti untuk mendapatkan income itu untuk sementara donatur belum ada nih Om Belum ya? ada. Belum ada. Ya mudah-mudahan barangkali ya pejabat-pejabat di sekitaran Sokin ya kan. Amin. Sekarang Ada yang ini Cikarang bisa, gitu ya? ya kan bisa meluncur nih. Iya, Set. iya. Tinggal nanya nomor rekeningnya berapa kan? Ya kali Om ya kan. Iya, Namanya iya. rezeki kan kita Betul, nggak ini kan. betul. tinggal ditransfer. Iya, tinggal nomor rekening berapa nih? Siap. Nah berarti untuk sementara ini baru teman-teman kru aja nih Om Ya, baru teman-teman yang kru. menjadi donatur ya, Betul. termasuk Om Dika sendiri nih ya. Betul, ya. Nah sistem berbaginya itu Om Hmm. berupa makanan atau uang atau kayak baju atau apa gitu. Kalau untuk saat ini kita masih makanan, tapi memang kemarin juga kita sempat berbagi kaos kepada pengamen-pengamen jalanan, anak-anak jalanan sempat kita berbagi gitu. Tapi memang ketika kita perhatiin mereka tuh lebih butuh makan gitu. Cuma nanti bakal ya makanya kan aneh bilang kita tadi Bang Wain ya. Kita jangan cuma berbagi, konsepnya kita rubah, jangan cuma berbagi, kalau perlu ya kita deketin mereka, kita rangkul, bahkan kita udah dapat pentolannya itu Bang Ucok. Itu dia bisa dibilang dia yang megang pengamen jalanan Indonesia. Bang Ucok. Bang Ucok. Ini berdomisili di mana dia? Kalau dia sebenarnya dia kadang di Tangerang, kadang di Cikarang gitu. Oh. Gitu. Semaunya beliau aja ya, Iya, maksudnya betul, ketika beliau betul, lagi di mana ya. Betul. Makanya untuk anak-anak jalanan kita bisa kolaborasi sama Bang Ucok. Bahkan kita juga Bang Ucok kalau anak-anak mau pada belajar nggak apa-apa, ayo kita belajar bareng. Gitu. Punya target khusus nggak nih Om? Kalau kita ngomongin Society Crew, ini punya target khusus nggak nih? Kayak misalnya anak jalanan ini ya hanya pengamen aja kah? Atau hanya penjual tisu di jalan gitu? Kira-kira ada targetnya nggak, maksudnya kriteria gitu? Betul. Sebenarnya kalau untuk target semua yang di jalan kita ajak. Tapi balik lagi ke mereka, Bang Waing. Mau apa enggaknya? Mau apa enggaknya? Jadi kalau dipaksakan juga nggak bisa. Artinya siapa aja yang mau, artinya kita tawarkan, ini kita punya program seperti ini, bla 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 bla, kita jelasin. Kalau misalnya mereka tertarik, nanti bisa gabung di sini. Nah, ada juga sebagian yang datang, ada juga sebagian yang enggak. Artinya ya kita juga nggak bisa paksakan mereka, gitu. Ya karena mereka juga butuh nyari duit juga kan gitu ya, Iya. terkadang begitu ya. Betul. Tapi itu abang khusus buat anak jalanan aja Om, apa emang ya sorry nih kayak misalnya teman-teman ada yang lulus sekolah ya meskipun punya orang tua gitu kan, apa ketika lagi nganggur gitu Nah, bisa atau enggak nih bisa dong, kan tadi sebenarnya tujuan kita ini untuk Indonesia Bang Wain. untuk Indonesia? Bukan cuma untuk anak-anak jalanan, kalau perlu di Indonesia ini anak mudanya bisa jadi pengusaha semua lah. Jangan mau kita kerja di orang, kalau perlu kita yang buka perusahaan, bener nggak? Ini kita ngomong apa Bang Wain, di Cikarang bisa dikatakan itu industri terbesar di Asia, bener nggak? Masa kita nggak bisa ciptakan industri di kota kita sendiri? Kan kita bisa aja kita kumpulin, kita bisa bikin garmen, kita bisa bikin perusahaan sablon, bisa aja. Jangan banyak-banyak deh, 5 atau 10 perusahaan kita pegang.
Kita kunci dia, kita tinggal minta ke pemerintah. Bantu dong Pak, UMKM pribumi, Anak wilayah. bahasanya anak Iya. wilayah. Kan bisa aja, betul nggak? Kita menciptakan lapangan kerja dari orang-orang kita sendiri. Tinggal support system dari masyarakat dan pemerintah aja nih Om ya sebetulnya nih ya. Gitu. Makanya ini terima kasih banget nih buat BTV nih. Wah, kita lah yang terima kasih ya enggak. Kameramen sangean julukannya nih baru ngomong lagi nih. Aduh, Bang hadir Bang. Kita lah yang terima kasih Om lah. Wah. Mau meluangkan waktu dan Wah, tempatnya nih ya kan. Sama-sama Bang, kita juga terima kasih banyak nih udah di-shoot nih. Ya kan. Informasi ya. Informasi bermanfaat Om. Itu yang Amin, kita mudah-mudahan lah. cari kan kayak Nah, lu bisa belajar sablon kalau lu pengen nih ya. betul. Datang ke sini deh gitu ya Siap. kan. Jadi ya buat teman-teman semua atau jadi nggak mesti anak jalanan aja Om, Enggak ya, dong. kalau ini ya. Iya, bahkan kan tadi kita udah dijelasin go to school. Bahkan kita mau tanya anak-anak di sekolahan, lu udah ada belum target lu ketika lu keluar, lu udah punya planning belum? Lu mau kerja gimana? Ya, benar nggak? Artinya di go to school itu nanti kita justru malah pengen mengajak mereka, ayo kalau memang yang sulit untuk cari kerja, kita belajar UMKM. Benar nggak? Kita belajar usaha. Usaha apa aja? Dibayar terus harusnya lo yang gaji lah ya kan, Ah, jangan itu. digaji terus gitu ya. Iya lah Bang. Jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Jangan jadi tukang sablon wah, jadi pengusaha sablon. Closing statement Om untuk teman-teman nih atau buat kita di sini nih dari ente seperti apa Om? Oke, intinya buat kawan-kawan di sana ya. Ya ini perjalanan hidup gua. Artinya gua pengen kasih tahu buat kalian, jangan pernah memandang orang itu sebelah mata. Kalau kita belum tahu siapa orang itu, ya kita selalu beranggapan positif lah. Ya udah, itu yang satu lagi, jadilah orang yang bermanfaat buat orang lain dan jangan pernah menjadi orang yang hebat. Artinya jangan pernah bermimpi untuk menjadi orang hebat. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Udah itu aja sih dari gua. Gak perlu menjadi orang hebat, yang penting jadi orang yang Bermanfaat. Closing statement dari Om Dika. Om, gue thank you banget nih waktunya nih ya. Siap, Bang. Udah ngeganggu nih ya. Wah, enggak lah, gua Santai senang tadi ya banget. kan, wah tiba-tiba gitu ya kan. Om, gue thank you banget ya. Siap Bang Weng, thank you ya, pokoknya sukses buat gua TV lah. Sehat-sehat juga, Amin, sukses amin. juga Amin, buat siap. this family. Siap. Berkah buat Amin. semua, berkah buat keluarga, Amin, sehat-sehat buat amin. keluarga Om ya. Siap Bang Weng. Al-Fatihah buat Opung Opung Haji yang lagi sakit. lagi sakit. Semoga beliau lekas pulih. Amin. Amin. Dipanjangkan sehatnya Om ya. Ya, amin. Om Le, thank you ya udah di sini. Itu ntar tolong dikecilin dikit. Oke, sekian dari gue di sini, ada Om Dika dan Oleh. Salam hormat, salam bahagia dan tetap enjoy. Peace.